Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Izkyar Ban Yusuf dengan NIM 152222077. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas studio perancangan arsitektur 5 AR 4090 dengan judul Urban Regeneration, Perancangan Bangunan Multiguna berbasis isu di Kota Bandung. Proyek ini berlokasi di kawasan Antapani, Bandung, yang historisnya dikenal sejuk, namun kini menghadapi tantangan yang cukup serius. Data menunjukkan fenomena urban heat island yang kritis, menciptakan disparitas suhu tinggi antara pusat kota yang padat dan area sekitarnya. Tapak ini memiliki potensi penyinaran matahari rata-rata 6,3 hingga 8,5 jam per harinya, yang jika tidak dikelola akan menjadi beban panas, namun jika dimanfaatkan akan menjadi potensi energi yang baik. Melalui analisis kausal loop diagram ini, teridentifikasi bahwa bangunan konvensional di area padat memicu siklus setan. Emisi karbon tinggi memicu perubahan iklim yang meningkatkan kebutuhan pendinginan buatan dan juga kembali menghasilkan emisi. Tujuan proyek ini adalah memutus rantai tersebut melalui desain pasif dan juga energi hijau. Desain utamanya adalah mitigasi urban heat island dan juga polusi. Antapani adalah kawasan padat lalu lintas. Bangunan beton masif hanya akan menyerap dan memantulkan panas. Solusinya yang pertama adalah second skin tanaman untuk menyerap panas dan juga fotosintesis. Kedua adalah fasad sebagai carbon sink untuk menyerap CO2 kendaraan. Dan yang ketiga adalah peneduhan atau shading untuk menurunkan beban AC yang drastis. Belajar dari Oasia Hotel Downtown oleh Woha, saya mendefinisikan shading bukan sebagai benda mati, tapi ekosistem, di mana material utama yang digunakan adalah expanded aluminium mesh dan juga vegetasi atau tanaman. Sistem ini terbukti dapat menurunkan suhu permukaan dinding hingga 12 derajat Celcius berdasarkan studi preseden Oasis Hotel Downtown ini. Gagasan perancangan yang saya ajukan adalah transformasi bentuk massa melalui 3 tahap carving atau pahatan. Yang pertama adalah ekstrusi zonasi, ditandai dengan strategi nomor 5, mengikuti KDB maksimal, fungsi publik diletakkan di bawah, dan hunian diletakkan di atas. Yang kedua adalah pahatan solar yang ditandai dengan S6, di mana massa ini tidak kotak utuh. Berdasarkan analisis lintasan matahari juga, massa dipahat untuk meminimalkan permukaan fasad barat dan timur, sehingga dapat mengurangi perolehan panas terbesarnya. Yang ketiga adalah porositas angin yang ditandai dengan S7. Ini mengadopsi konsep breezeways, yaitu massa bangunan dilubangi pada level podium dan sky terrace untuk membiarkan angin tenggara sampai barat laut ini menembus bangunan, sehingga dapat membuang panas yang terjebak di dalam bangunan. Bangunan ini juga dibungkus oleh dual skin facade, sisi yang membutuhkan proteksi debu menggunakan biophilic veil atau tanaman, sementara sisi yang membutuhkan energi menggunakan fasad aluminium. Secara regulasi, tapak berada di bawah KKOP Bandara Hussein Sastra ketinggian bangunan dibatasi maksimal 150 meter plus elevasi ambang landas. Desain ini taat peraturan tersebut sehingga menjaga keselamatan penerbangan tanpa mengorbankan densitas yang dibutuhkan. Masuk ke framework kawasan, tantangan terbesar Antapani adalah kemacetan, sehingga saya menerapkan beberapa strategi pada desain saya. Seperti yang dibilang tadi, tantangan terbesar di Antapani adalah kemacetan, sehingga saya merancang setback per menitnya atau sepadan jalannya selebar 10-15 meter dan tidak dipagar, melainkan menjadi linear plaza public. Lalu jalur pedestrian yang ditandai oleh S2 ini juga terintegrasi langsung dengan halte TMB dan juga lay-by angkot yang menjorok ke dalam, sehingga angkutan umum tidak menghambat arus lalu lintas utamanya. Selain itu, sirkulasi kendaraan pribadi dan umum dipisah total. Basement difungsikan sebagai fasilitas park and ride berkapasitas cukup besar, mendorong komuter untuk memarkir kendaraan pribadi mereka dan beralih ke transportasi umum untuk menuju pusat kota. Program ruang disusun secara vertikal atau stacking.
Podium bawah berisi pasar segar dan retail untuk mendukung ekonomi lokal. Podium tengah adalah untuk community hub yang berisikan coworking, perpustakaan, dan juga klinik. Dan tower atas didedikasikan untuk hunian. Pada lantai dasar, tata letak dirancang sangat cair. Area pasar basah dan retail disusun mengelilingi plaza terbuka, memastikan konektivitas visual dan juga aksesibilitas bagi pejalan kaki dari segala arah. Unit hunian dirancang dengan variasi tipe studio, satu bedroom hingga tiga bedroom. Orientasi unit juga dimaksimalkan ke utara selatan untuk mengurangi panas matahari langsung, dengan koridor yang mendapatkan ventilasi alami dari bukaan wine porosity tadi. Struktur bangunan menggunakan sistem core beton bertulang dan rigid frame. Core ini menampung pressure shaft, yaitu tangga darurat bertekanan, memastikan jalur evakuasi bebas asap dan menjangkau radius 40 meter ke seluruh sudut lantai. Berikut diagramnya. Untuk utilitas air, diterapkan sistem rainwater harvesting, yaitu air hujan ditangkap di roof water tank dan didistribusikan secara gravitasi. Lalu, limbahnya diolah di STP sebelum dibuang ke riol kota. Hal ini mengurangi beban drainase lingkungan sekitarnya. Implementasi konsep tersebut menghasilkan kualitas ruang yang distintif. Secara eksterior, sirip merah kinetik dan vegetasi ini memberikan identitas visual baru yang dinamis bagi skyline Antapani, mengubah citra kawasan yang padat menjadi asri. Pada interior, khususnya di area atrium dan perpustakaan, cahaya matahari masuk melalui celah vegetasi. Ini menciptakan kenyamanan visual tanpa silau, serta menurunkan suhu mikro ruangannya. Pengguna juga dapat merasakan koneksi dengan alam meskipun berada di tengah hiruk-pikuk kota. Sebagai penutup, perancangan ini menjawab permasalahan utama urban heat island dan juga kemacetan melalui integrasi fasad hijau aktif, sistem massa yang merespons iklim, serta penyediaan fasilitas park and ride yang terintegrasi ruang publik. Sebagai kesimpulan, proyek ini bukanlah sekedar bangunan tinggi, melainkan sebuah katalis regenerasi lingkungan dan sosial bagi masyarakat Antapani. Demikian presentasi tugas akhir studio saya. Sekian, terima kasih.